Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, di tempat yang baik, di waktu yang baik, di suasana yang terbaik pula Allah mengumpulkan kita di suasana, di keadaan yang dicari-cari oleh malaikat. Jadi kalau kita selama ini tahu bahwa malaikat Allah itu ada 10, ini sekian persen dari 100% malaikat yang Allah ciptakan. Allah memiliki satu makhluk namanya Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur ini Allah ciptakan setiap hari 70.000 malaikat yang tufuna haula Baitul Ma'mur, bertawaf mengelilingi Baitul Ma'mur setiap hari 70.000 malaikat. Tak sama, setiap hari beda-beda malaikat. Maka malaikat Allah tak terhitung. Di antara malaikat Allah ini ada malaikat yang Allah tugaskan untuk mencari tahu. Jadi kalau malaikat Jibril tugasnya menurunkan wahyu, malaikat Israil tugasnya mencabut nyawa, dan malaikat-malaikat yang kita sudah hafal tugas dan nama mereka. Ada malaikat tak punya nama, tapi Allah sebutkan tugasnya di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat ini sayyaratan fudula, sayyaratan fudula, dia berkeliling-keliling, berjalan-jalan di dunia ini dari timur ke barat, selatan, utara, tahrir ke barat, di seluruh dunia. Fudula, ingin mencari tahu. Apa yang mereka ingin cari tahu? Yatatabba'una majalis al-ilmi. Mereka cari, mereka ingin lihat, mereka ingin mengetahui di dunia ini dari sekian banyak tempat, sekian miliar manusia, mana manusia yang berkumpul fi majalis al-ilmi, fi majalis al-ilmi, di majelis-majelis perkumpulan yang di dalamnya diperuntukkan untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang sedang kita lakukan. Falamma wajaduha, ketika malaikat ini temukan bahwa di Ka'bah sungguh ada beberapa masjid melakukan kajian perkumpulan, berkumpul jamaah di tempat itu mendengarkan ayat Allah, hadis Rasulullah untuk diingatkan kepada Allah. Salah satunya di Masjid Miftahul Jannah. Falamma wajaduha qa'adu fiha. Jadi setelah mereka temukan masjid ini, tak langsung pulang, ada kegiatan zikir di dalamnya. Qa'adu fiha. Mereka pun duduk dengan kita, bersama dengan kita di majelis kita. Sementara berapa belas kata, kalau jemaah berapa belas. Qa'adu fiha, mereka duduk dan berkata salah satu daripada jemaah, dari mereka yang datang ini, halumma ila hajati, ayo silakan datang ke yang kalian cari-cari. Jadi nanti setelah kita selesai dari majelis zikir ini, sa'adu ila sama, mereka kembali kepada Allah, bertemu Allah. Allah kata, min aina jitum, dari mana kalian datang wahai malaikat-malaikat? Kata malaikat ini, jinna min ibadin laka fil ardi, kami datang dari beberapa orang hamba di dunia ya Allah. Mereka berkumpul, kata Allah, mereka berkumpul, wa ma yaf'alun, apa yang mereka lakukan? Yahmadunak, yusabbihunak, yumanjibunak, yukabbirunak. Mereka memuji, mensucikan, mengagungkan engkau ya Allah. Di dalam masjid itu mereka bertahmid, bertasbih, bertahlil, memuji kehebatan engkau. Wa yatlubunak, kemudian kata mereka ini pun ya Allah, yatlubunak, ada satu permintaan kepada Allah. Wa madza talabu, apa yang mereka mau, apa yang mereka minta, apa yang mereka mohon. Talabu jannah, mereka mau agar Allah
agar Engkau berikan anugerah surga kepada mereka. Wahal ra'au jannati, kata Allah, memang mereka pernah melihat surga sampai mereka minta dari sekian banyak macam permintaan itu yang mereka minta. Kemudian kata malaikat, wa yastajiruna, mereka mohon perlindungan kepada engkau ya Allah. Jawab Allah, wa mimma stajar, dari hal apa mereka mohon perlindungan? Dijawab malaikat, minna, dari api neraka. Yang ketiga, wa yastaghfiruna, di majelis pengumpul tadi mereka pun mohon diampunkan dosa dan kesalahan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, terhadap tiga hal yang sedang kita minta sekarang, walaupun tak kita lafazkan, tapi saya yakin setiap kita tak ada yang tak meminta surga kepada Allah. Pada masjid kita beri nama Miftahul Jannah, kunci surga. Kita minta surga, minta dijauhkan neraka, minta diampunkan dosa. Kata Allah Subhanahu wa taala, surga yang mereka minta berikan, neraka yang mereka minta jauhkan, aku jauhkan. Dosa yang mereka minta untuk diampunkan, apa? Kata malaikat yang datang sekarang ini, seakan-akan ada ucapan malaikat ini ingin protes kepada saat. Apa kata malaikat? Ya Allah, ya Rabb, fihim rajulun aw fulanun innama ja'a li'ajab. Ada seorang jamaah tadi yang datang di masjid Miftahul Jannah itu, innama ja'a li'ajab. Dia duduk, dia tak langsung pulang, tapi duduk di masjid setelah subuh. Sebenarnya bukan untuk majelis zikir, bukan untuk hadir di majelis untuk mengingatkan kepada engkau. Dia duduk karena niat dan tujuan dia sendiri, bukan karena untuk belajar, bukan karena untuk mendekat kepada Allah, mungkin karena mau malas pulang, ya. Mungkin karena lebih nyaman di masjid aja di dalam matahari. Akhirnya malaikat ini protes, kok bisa yang seperti ini juga dapat yang tiga ini loh, surga, neraka, ampunan dosa. Kata Allah Subhanahu wa taala, hum qaumun la yashqa fihim jalisun. Mereka itu adalah sekelompok orang, kalau sudah duduk di majelis zikir, kalau sudah hadir di majelis zikir, majelis ilmu, la yashqa fihim jalisun, tak ada satu pun yang keluar dari majelis itu kecuali mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun niatnya, apapun niatnya, selagi dia sudah duduk di majelis zikir, la yashqa, tak akan ada yang sengsara fihim pada mereka jalisun, satu. Maka semoga majelis kita ini selalu Allah istiqomahkan, Allah menguatkan kita untuk tetap menjaganya sampai akhir hayat. Amin ya Allah. Apa yang mau kita bahas pada subuh Ahad ini? Sekarang kita masuk di tanggal 2 Rajab. Ada ayat di dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallah, sesungguhnya bilangan bulan yang memang sudah Allah tetapkan di dalam ketetapannya, 12 syahran fi kitabillah, ada 12 bulan di dalam ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardh, hari di mana Allah ciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, 4 dari 12 bulan
arba'atun 4 hurum adalah bulan-bulan haram. Apa makna bulan-bulan haram? Dan apa saja bulan-bulan haram? Ayat ini dijelaskan lagi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Inna zaman istadara kahayatihi yawma khalaqas samawati wal ardh. Zaman itu berubah, berganti seperti biasanya. Yawma khalaqas samawati wal ardh, hari di mana Allah ciptakan langit dan bumi. 4 di antara 12 bulan itu bulan haram. 3 dari yang 4 mutawaliyah, berurutan. Jadi 4 haram, 3 bulan dari yang 4 ini mutawaliyah, dia berurutan. Apa yang berurutan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. 3 bulan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Kenapa bulan ini disebut sebagai bulan haram? Maka di antara rahasia, di antara alasan mengapa Allah jadikan bulan ini sebagai bulan-bulan haram, li'annahu yuhramul qital fihi, kata para ulama. Karena di bulan ini diharamkan untuk menumpahkan darah, mengganggu orang berperang. Apa alasannya? Kenapa mesti di 3 bulan ini berturut-turut? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan bahwa ternyata keagungan 3 bulan ini itu sudah ada sejak zaman sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul. Kenapa mesti 3 ini diagungkan oleh masyarakat Quraisy dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena di 3 bulan inilah ritual pelaksanaan ibadah haji terlaksana. Maka pelaksanaan ibadah haji itu sudah dilakukan jauh sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Bahkan menurut sebagian pendapat ulama bahwa Ka'bah itu dibangun oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Nabi Ibrahim hanya sekedar menegakkan kembali pondasi-pondasi yang sudah dibangun pertama kali oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah dalam Al-Quran menyampaikan, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Makkah. Rumah pertama yang Allah ciptakan di dunia, lalladzi bi Makkah, itulah yang ada di Makkah al-Mukarramah, kita sebut dengan Ka'bah. Maka di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram adalah bulan-bulan di mana Ka'bah dikunjungi oleh seluruh manusia. Orang Quraisy, orang Jahiliyah melakukan manasik ibadah haji sebelum Nabi datang. Bedanya cara mereka melakukan ibadah haji berbeda dengan cara seperti yang kita lakukan sekarang. Bahkan dijelaskan di dalam kitab hadis, orang Quraisy kalau bertawaf yatufuna uryana, mereka beranggapan bahwa tawaf ini adalah ibadah paling mulia. Tak mungkin kita tawaf dengan membawa dosa, karena ketika tawaf kita sedang bertemu dengan Allah. Maka bagaimana cara mereka melakukan tawaf agar tak terbawa dosa? Yang tufuna uryana, mereka tawaf mengelilingi Ka'bah uryana, telanjang. Maka ibadahnya, manasiknya sudah ada. Min baqaya millati Ibrahim, dari di antara sisa-sisa pelajaran Nabi Ibrahim, tapi manasiknya dibenarkan, dibetulkan oleh syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan Dzulqa'dah, seluruh manusia yang seluruh Makkah datang ke Makkah al-Mukarramah. Untuk supaya manusia yang datang ke Makkah ini aman,
dipancing emosi. Kalau emosi sudah terpancing, maka akan langsung terjadi perkelahian, akan langsung terjadi peperangan. Paling mudah. Dan bahkan sampai sekarang, saya kurang lebih 9 tahun di Mesir, bermuamalah, hidup, berinteraksi dengan orang Arab, orang Muslim. Di antara karakteristik mereka benar seperti yang disampaikan oleh buku sejarah, bahwa secara emosional, secara psikologis juga, secara fisik mereka juga memang paling mudah untuk dipancing emosi. Salah sedikit saja langsung marah. Tapi anehnya kemarahan mereka bisa hilang dalam 1 jam atau bahkan 2. Kalau pas marah kita melihat ini agak turunan dalam baik saja. Tapi ternyata sudah selesai masalahnya. Aman, tak ada lagi menyimpan dendam, menyimpan dendam. Jadi paling gampang marah, paling gampang pula untuk memaafkan. Karakteristik orang. Maka supaya agar aman manusia ini datang ke Baitullah, ke rumah Allah, ke Ka'bah melakukan ibadah haji, yuhramul qital, diharapkanlah berperang, diharapkanlah mengganggu orang, diharapkanlah bertengkar di bulan Dzulqa'dah. Karena bulan Dzulqa'dah bulan datangnya orang ke Masjidil Haram. Karena diharapkan berperang di dalamnya, maka dinamakanlah bulan Dzulqa'dah sebagai bulan haram. Yuhramul qital fihi. Selesai Dzulqa'dah, masuk Dzulhijjah, puncak pelaksanaan ibadah haji. Kenapa diharapkan sama? Agar supaya aman orang-orang ini melakukan ibadah haji, wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, melempar jumrah, mabit lagi di Mina, tawaf di Ka'bah, bertahan aman ibadah mereka. Maka diharapkan berperang mengganggu orang di bulan Dzulhijjah. Selesai pelaksanaan ibadah haji, maka di bulan Muharram mereka kembali ke rumah mereka masing-masing. Di bulan Muharram yang sudah selesai haji kembali pulang ke kampungnya, supaya aman pula perjalanan pulang mereka. Maka diharapkanlah berperang, membunuh, bertengkar di bulan Muharram, dijadikan bulan Muharram sebagai bulan haram. Maka 3 bulan berturut-turut. Kenapa diharapkan? Untuk memuliakan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus 3 bulan? Sekarang kan tak sampai 1 hari. Ada yang langsung direct flight dari Pekanbaru ke Kuala Lumpur, langsung ke Jeddah, langsung ke Mekah atau ke Madinah. Hari itu berangkat, hari itu sampai. Itu kan sekarang. Kalau kita dulu, atau mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek kami dahulu berangkat haji masih pakai kapal, itu mungkin bulan dulu. Apalagi dulunya lagi di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan mungkin 1 tahun bisa orang untuk berangkat ke Makkah. Muharram sampai ke rumah. Muharram lagi bulan Safar, masuk Rabiul Awal, masuk Rabiul Akhir, masuk Jumadil Awal, masuk Jumadil Akhir, kerinduan ke Baitullah itu kembali ada. Maka ada yang mau beribadah umrah di bulan Rajab. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Agar aman orang datang ke Makkah melaksanakan ibadah umrah. Kenapa umrah? Karena umrah dilakukan di luar musim haji. Kapan musim haji? Bulan Dzulhijjah. Maka di bulan Rajab ini orang berangkat umrah agar aman perjalanan mereka, dijadikan bulan-bulan Rajab ini bulan haram. Maka penamaan 1 bulan dijadikan sebagai bulan haram. Di antara alasannya apa?
yuhrabul qitalu fi, diharapkan untuk berperang di dalam, mengganggu orang, mengusir orang, menjahati orang, diharapkan di bulan-bulan haram. Kemudian nama Rajab ini pun dikenal di zaman jahiliyah. Kenapa disebut sebagai Rajab? Li'annahu turja'u fihi wa'azzamu fihi, diagungkan, dimuliakan oleh masyarakat jahiliyah. Di antara nama lain Rajab apa? Bulan Al-Asr. Apa makna Al-Asr? Tuli, tak mendengar. Apa makna bulan Rajab itu? Tuli. Li'annahu la tusma'u fihi qa'qa'atus silah, karena tak didengar di bulan Rajab itu gemerincing pedang, gemerincing tombak yang beradu. Artinya apa? Tak ada perang. Maka Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, dinamakan bulan itu sebagai bulan haram karena diharapkan perang. Dinamakan bulan itu sebagai bulan haram karena diharapkan bertengkar, berkelahi di dalamnya. Dinamakan bulan itu sebagai bulan haram. Kenapa? Dari sekian banyak tanah di dunia ini, sekian juta atau miliar kilometer tanah di dunia ini, ada tanah yang Allah pilih dijadikan tempat meletakkan awwal baitin wudi'a lin-nas, bangunan pertama yang Allah letakkan di dunia untuk manusia, Ka'bah. Ka'batullah. Kalau kita lihat batas-batas Ka'batullah itu, kalau dia ke arah utara, ke arah timur, ke bawah, maka akan bertemu dengan Padang Arafah. Ditarik dari lurus ke atas sana bertemu dengan tempat perjanjian Hudaybiyah. Dari Ka'batullah ke Padang Arafah mungkin 20 km. Bapak Ibu yang sudah pernah umrah, maka akan ada nanti perjalanan mengunjungi situs, mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang ada di Makkah. Di antaranya datang ke Padang Arafah. Di Padang Arafah ada Jabal Rahman, ada Jabal Uhud. Kalau dihitung dari jarak Ka'bah ke Padang Arafah 20 km. Dari Ka'bah ke perjanjian Hudaybiyah, tempat perjanjian Hudaybiyah 22 km. Hanya 42 km dari Padang Arafah ke perjanjian Hudaybiyah. Seluas itulah kurang lebih tanah yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi kalau tanah itu dipilih Allah, dijadikan tanah itu sebagai tanah haram? Maka kalau kita mau masuk ke sana untuk beribadah, tak bisa kita masuk dengan pakaian biasa. Kalau kita mau masuk ke tanah haram ini untuk beribadah, tak bisa kita masuk ke sana dengan tak ada membaca niat apa-apa. Kalau kita mau masuk ke tanah haram ini untuk beribadah, tidak bisa kita melakukan hal yang halal di luar kemudian dilakukan di dalam haram. Apa artinya? Kalau kita datang dari Indonesia, terbang dari Pekanbaru ke Kuala Lumpur atau ke Padang, kemudian sampai ke Jeddah, kemudian dari Jeddah berangkat ke Madinah 4 hari 5 hari di Madinah, berangkat ke Makkah. Sebelum sampai kita ke Makkah, kita akan singgah di Masjid Bilal Ali. Kenapa mesti singgah di Bilal Ali? Mesti kita buka pakaian kita, mengganti dengan pakaian khusus. Apa nama pakaiannya? Pakaian ihram. Pakaian ihram. Mesti kita berniat dengan niat yang khusus. Apa niatnya? Kalau dia umrah, labbaik Allahumma umratan. Aku berniat karena Allah menjalankan ibadah. Kalau dia haji, labbaik Allahumma hajjan. Aku berniat kepada Allah melakukan ibadah haji. Kalau terlewat batas ini, tetap masuk ke tanah haram, tujuannya beribadah, maka mesti dia bayar denda. Sampai sudah masuk di tanah haram, perbuatan di luar tanah haram yang dibolehkan di antaranya
Tapi kalau masuk tanah haram dengan niat ihram, umrah atau haji, memakai pakaian ihram, haram hukumnya berhubungan suami. Di luar tanah haram, di luar kondisi ihram, boleh kita pakai parfum, tak ada masalah, bahkan sunnah. Tapi kalau sudah masuk ke tanah haram, sudah berniat ihram, maka haram kita memakai wangi. Artinya apa? Ketika tanah itu menjadi tanah haram, tanah itu menjadi tanah pilihan, maka tanah itu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masuknya mesti ada niat. Masuknya dengan pakaian khusus. Masuk ke dalamnya ada aturan-aturan berlaku. Kepada tanah seperti itu perlakuan Allah, perlakuan syariat, kepada waktu pun mendapatkan hal yang sama. Kalau di luar bulan haram, kalau di luar bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, mungkin udaranya sama, mungkin cuacanya sama, mungkin suasananya sama, tapi keberkahan yang Allah turunkan di bulan haram melampaui keberkahan di bulan-bulan yang lain. Ketika Allah turunkan ayat inna 'iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, dan ayat ini dikomentari oleh seorang ulama besar namanya Imam Qatadah. Apa komentar beliau ketika menafsirkan ayat ini? Innallaha astafa min khalqihi istafai. Allah itu memilih dari makhluknya pilihan-pilihan. Fastafa minal malaikati rusula. Di antara puluhan ribu, ratusan ribu malaikat yang Allah ciptakan, ada yang Allah pilih malaikat ini sebagai rusula, utusan dia bertemu dengan hamba-Nya manusia. Di antara malaikat Jibril alaihissalam. Wa minan nasi rusula, dan dari sekian juta, sekian miliar manusia, Allah pilih beberapa orang, beberapa manusia rusula sebagai utusan pembawa syariat dia. Maka kita kenal paling tidak Nabi dan Rasul ada 25 orang paling tidak. Walaupun masih banyak lagi Nabi, masih banyak pula lagi Rasul. Wastafa minal kalami dzikra, dari sekian banyak ucapan yang kita ucapkan dengan berbagai macam bahasa, dengan berbagai macam kalimat, istafa minal kalami dzikra. Allah pilih dari sekian juta kalimat. Apa pilihan Allah dalam kalimat dzikra? Kalimat yang ditujukan untuk mengingatkan kepada Allah. Zikir la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, dan kalimat-kalimat zikir yang lain. Wastafa minal ayyami yaumal jum'ah. Dalam satu pekan ada 7 hari. Dalam 7 hari ini Allah pilih memuliakan satu hari, dan hari itu adalah hari Jumat. Inna sayyidal ayyam yaumul Jum'ah. Hari yang paling mulia adalah hari Jumat. Wasfafa minasyuhuri Ramadhan wal ashhurul hurum. Dan Allah pilih dari 12 bulan yang kita sebutkan tadi. Apa bulan yang Allah pilih? Allah pilih bulan Ramadhan wal ashhurul hurum, dan bulan-bulan haram. Maka bulan haram ini adalah bulan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kemudian bagaimana cara kita menyikapi bulan Rajab sebagai salah satu bulan haram? Seorang ulama besar namanya Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, ada kitab namanya Sahih Al-Bukhari, mengumpulkan ribuan macam hadis Nabi yang berstatus kuat sahih, dibuat oleh Imam Al-Bukhari. Kitab besar ini dijelaskan oleh ulama besar, nama beliau Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, diberi judul kitabnya Fathul Bari. Imam Hafiz Ibn Hajar ini mengarang, menulis buku, nama buku
namanya tabyiinul ajab fima warada fi fadli Rajab, menjelaskan apa hadis-hadis yang diriwayatkan di dalam kemuliaan bulan Rajab. Dari hadis, dari penelitian, dari buku yang beliau karang, maka kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar, hadis-hadis yang bercerita tentang bulan Rajab, bercerita tentang kekhususan ibadah di bulan Rajab, dua saja macam. Yang pertama imma dhaif, yang kedua imma mawdu'an. Hadis dhaif itu apa? Kemungkinan Nabi mengucapkannya kecil. Jadi 20%, 10%, 15%, hanya itu kemungkinan Nabi pernah mengucapkan. Lemah. Kalau hadis maudhu itu bahkan tak pernah Nabi ucapkan, tapi dibuat-buat oleh selain Nabi, mengatasnamakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hadis dhaif ini apa? Inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab. Di surga ada sungai namanya sungai Rajab. Man shama syahran min syahri Rajab, siapa yang puasa sehari di bulan Rajab, maka Allah akan minumkan dia dari air sungai ini, yang mana sungai ini abyad minal laban, lebih bening daripada susu, lebih putih daripada susu, wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Hadisnya dhaif. Kalau dhaif artinya apa? Tak bisa dijadikan dalil. Di antara hadis yang bahkan maudhu, tak dhaif lagi sudah maudhu, bukan hadis, tapi karena orang mengatasnamakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang berpuasa sehari di bulan Rajab, kasawmi sana, sama seperti puasa sebentar. Siapa yang puasa 7 hari di bulan Rajab, kasawmi sab'ati ughliqat lahu sab'atu abwabil jahim, ditutupkan 7 pintu neraka. Siapa yang puasa 8 hari di bulan Rajab, dibukakan 8 pintu syurga. Hadisnya maudhu, palsu, tak benar diucapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu Ustaz, apa yang mesti kami lakukan? Apa yang mesti kita lakukan untuk memuliakan bulan Rajab? Kalaulah hadis yang bercerita tentang puasa, tentang salat di bulan Rajab, tentang ibadah di bulan Rajab, dhaif atau maudhu, maka apa yang kita lakukan? Memuliakan Rajab. Maka kemuliaan bulan Rajab masuk di dalam keumuman kemuliaan bulan-bulan haram yang Allah sampaikan. Apa kata Allah lanjutan ayat tadi? Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian di bulan-bulan haram itu melakukan kemaksiatan, melakukan dosa. Ayat ini dijelaskan oleh para ulama mengapa Allah khususkan jangan berdosa di bulan haram. Apa boleh kita di bulan haram berdosa? Tak boleh. Di bulan haram kita dilarang untuk meninggalkan salat. Apa di luar bulan haram? Bulan Sya'ban akan datang, bulan Ramadan akan datang, bulan Syawal akan masuk, bulan Dzulqa'dah akan masuk. Apa boleh kita meninggalkan salat di luar bulan haram ini? Sama, tak boleh juga. Tapi Allah khususkan kalimat fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan menzalimi diri kalian di bulan haram ini, menunjukkan kalau di luar bulan haram kita bermaksiat dapat dosa, di bulan haram kita bermaksiat dosanya lebih besar. Sebaliknya, di luar bulan haram kita diwajibkan untuk mengerjakan perintah Allah, diwajibkan berbuat baik, diwajibkan beramal saleh. Di bulan haram, kalau kebaikan itu tetap dilakukan, maka pahala dari kebaikan kita lakukan akan mendapat lipat ganda yang lebih banyak, lebih besar. Jadi kalau Anda di luar bulan haram kita bersedekah, pahala
menzalimi, bermaksiat, berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun ibadah kebaikan yang kita lakukan di bulan haram, silakan. Mau sholat sunnah silakan, mau puasa silakan, mau bersedekah silakan. Yang tak benar itu apa? Meyakini bahwa ada hadis bercerita tentang khusus amalan bulan haram. Kita banyak berseliweran, banyak sedang tertebaran hadis-hadis yang mungkin bahkan palsu diriwayatkan untuk menjelaskan tentang kemuliaan bulan Rajab. Karena bulan Rajab bulan haram. Memang bulan Rajab itu mulia, bulan Rajab itu istimewa, bulan Rajab itu penuh berkah, tetapi tidak ada hadis yang sahih atau hasan yang menjelaskan tentang amalan khusus di bulan Rajab. Paling kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar ini, kesimpulan para ulama bahwa di antara amalan yang sering dilakukan oleh sahabat di bulan Rajab itu apa? Memang berpuasa. Dari mana hadisnya? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ditanya oleh sahabat kepada Nabi di bulan Sya'ban sangat banyak puasa, sangat sering Nabi berpuasa di bulan Sya'ban. Kata sahabat, ya Rasulullah, lam araka tasum min asy-syuhuri ma tasum min Sya'ban. Di bulan Ramadan banyak puasa karena bulan Ramadan memang bulan puasa, wajib kita berpuasa setiap hari di bulan Ramadan. Tapi Nabi menengok, sahabat menengok Nabi banyak juga berpuasa di bulan Sya'ban. Ditanya sahabat, ya Rasulullah, selain bulan Ramadan kami lihat engkau ini banyak juga berpuasa di bulan Sya'ban. Apa alasannya Rasulullah? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Dzaka syahrun." Bulan Sya'ban itu bulan yang yaghfulu anha katsirun minan nas. Banyak orang yang lalai baina Rajab wa Ramadan, karena terletak di bulan Rajab dan terletak di bulan Ramadan. Dari hadis ini para ulama menyimpulkan bahwa di antara perbuatan yang secara urf, secara adat, secara kebiasaan memang sudah dilakukan oleh generasi awal, bahwa mereka berpuasa di bulan Rajab. Karena untuk mengingatkan manusia agar tak hanya berpuasa di bulan Rajab, makanya Nabi berpuasa di bulan Sya'ban juga. Maka di antara memang amalan bukan karena kekhususan bulan Rajab, tapi karena amal itu adalah amalan yang baik, adalah berpuasa di bulan Rajab. Kapan Ustaz puasanya? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, datang seorang sahabat kepada Nabi bahwa mengadukan dia ini disampaikan kepada Nabi sepanjang hari berpuasa, sepanjang hari, sepanjang tahun tak pernah berbuka, setiap hari berpuasa. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebenarnya cukup bagi engkau itu untuk berpuasa sebulan 3 kali. Sebulan 3 kali. Namanya kita bilang puasa Ayyamul Baid. Puasa Ayyamul Baid 10, 11, 12. Kemudian kata sahabat ini, ya Rasulullah, ini mungkin aksar min dzalik. Aku sanggup untuk berpuasa lebih dari itu ya Rasulullah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau lebih sanggup daripada itu, maka puasa seperti puasanya Nabi Daud alaihissalam. Hari ini puasa, besok buka, besok lagi puasa, besok berbuka. Maka kapan kita berpuasa di bulan Rajab? Tergantung kemampuan kita. Sanggup Senin Kamis, sanggup Ayyamul Baid, sanggup puasa seperti puasanya Nabi Daud alaihissalam, silakan. Yang penting tidak ada keyakinan kita bahwa ada kekhususan berpuasa di bulan Rajab. Sama juga sholat seperti itu Pak. Banyak kadang hadis berseliweran bertebaran mengatakan siapa yang sholat sunnah di malam pertama bulan Rajab, di malam kedua bulan Rajab, malam ketiga bulan Rajab, hadisnya hadis tak ada kekhususan
bulan Rajab. Yang ada silakan sholat seperti apapun yang kita mau, sholat sunnah apapun yang kita mau, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah hajat, sholat sunnah tawaf, sholat sunnah tasbih, dan sholat sunnah lainnya. Yang penting tidak meyakini bahwa ada kekhususan sholat sunnah di bulan Rajab. Bersedekah seperti itu. Kenapa bulan-bulan ini Allah sediakan untuk kita, sama harinya, sama cuacanya, sama suhunya, tapi kenapa keberkahannya berbeda? Inilah kemuliaan kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibandingkan umat sebelum Nabi, tak ada apa-apa. Umur umat Nabi Nuh Alaihissalam kalau mengikut nabinya, al-fasanatin illa 50 an, 950 tahun. 950 tahun Allah izinkan hidup di dunia. Sementara umur kita, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna a'mara ummati ma baina 60 ila 70. Umur umat itu hanya antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun ma yatajawazu dzalik, hanya sedikit yang sampai 80, 90, 100, segelintir orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya 50, 60, 70 ayat namanya. Namanya mengundang malaikat Israfil untuk datang. Karena memang itulah tabiat umat Nabi Muhammad. Maka kalau kita bandingkan dengan umat sebelum Nabi Muhammad, kan tak adil Allah. Umat sebelum Nabi Muhammad bisa beribadah 920 tahun. Kita masa cuma diberi kesempatan beribadah paling banyak 70 tahun. Oh, itu tak betul. Bukan Allah yang tak betul, pemahaman kita ini. Di antara cara Allah untuk menampakkan, menunjukkan keadilannya, bahwa dia umur umat Nabi, umur umat Nabi terdahulu ratusan bahkan ribuan tahun, tapi tidak ada waktu istimewa, tak ada waktu spesial Allah berikan kepada mereka. Tapi kita, engkau umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umurmu pendek, umurmu singkat di dunia, tapi betapa banyak waktu-waktu istimewa yang kalau andai kita beramal saleh di waktu itu, melampaui kebaikan ganjaran yang diberikan Allah kepada orang-orang terkena. Ada satu malam khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan namanya malam Lailatul Qadar. Ada 1 bulan, ada 4 bulan yang lebih baik dibandingkan bulan-bulan lain, namanya bulan-bulan haram. Ada 1 hari yang Allah istimewakan beribadah di hari itu, sayyidul ayyam, penghulu 7 macam hari, dan hari itu adalah hari Jumat. Dari 24 jam ada 1 waktu, inna Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala turun dengan rahmatnya, ampunannya, kasih sayangnya, semua kebaikannya ila as-sama'i dunya, ke langit dunia, ke dunia ini. Hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika tersisa 1/3 malam bagian paling terakhir. 24 jam Allah istimewakan 1/3 malam terakhir. Siapa yang beribadah di dalamnya, kata Allah, fahal min sa'ilin fa'utiyah, ada yang mau minta sehingga aku berikan, wa hal min mustaghfirin fa'aghfirah, ada yang meminta ampun sehingga aku ampunkan, ada yang minta dikabulkan hajat sehingga aku kabulkan hajat. Allah muliakan waktu-waktu, Allah muliakan beberapa hari, Allah muliakan beberapa bulan untuk memuliakan kita umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terakhir, pedagang yang rugi, orang berjualan baru dibilang rugi kalau bukan ketika dia menjual dagangannya di bawah harga modal. Ada air modalnya 2.000, tapi karena sudah mau pulang dia jual air ini harga 1.500. Bukan macam ini yang rugi. Tapi yang rugi itu seperti apa? Walaupun 500-nya kurang dari modal 2.000, harusnya pedagang itu mendapat untung.
Dia modal 2.000, dia jual 2.500, ini dijual 1.500, 500. Tapi hakikatnya bukan itu pedagang yang rugi. Pedagang yang rugi apa? Dia ada barang yang bisa dia dagangkan, tapi tidak tahu kalau barang itu bisa diperjual belikan. Air ini bisa diperjual belikan, tapi dia tidak tahu kalau ini bisa diperjual belikan, sehingga dia tak memanfaatkan air. Maka hidup kita orang yang rugi bukan ketika dia beribadah tapi tidak maksimal ibadah. Biasa manusia, al-insan kullu bani adam khata', akan sering lalai, kadang tak sempurna ibadah. Tapi bukan itu yang rugi. Yang rugi siapa? Orang yang tahu suasana, yang tahu waktu itu, yang tahu bulan itu berkah, tapi tidak dimanfaatkan bulan itu. Keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baru kita kembangkan bulan Rajab, semoga Allah istiqamahkan kita untuk tetap mendapatkan hidayah, mendekat, bertaqarrub kepada Allah di bulan mulia ini, sehingga kemuliaan bulan ini pun sampai kepada diri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.